Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Aditya Rahman di podcast Ayumi Pondok Kesa Arpus yang unik dalam memberikan informasi. Ya, kita masuk ke episode 1322 ya. Hari ini saya bakal ngobrol sama narasumber yang luar biasa, bicara tentang literasi musik, lebih ke musik tradisi sih dia, musik tradisional. Jadi ladies and gentlemen, Ahmad Fauzi atau kita kenal sama Oji. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Apa kabar Ji? Alhamdulillah kebaik Adit. Gimana kabar Adit? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Ji, sibuk apa? Ya masih karena backgroundnya pengajar Kak Adit. Backgroundnya guru ya. Itulah kenapa Oji kita undang jadi narasumber, karena dia backgroundnya juga guru dia. Dia sibuk ngajar. Sementara sih masih libur Kak Adit. Masih libur semester kan anak-anak. Tapi udah mulai persiapan semester baru tuh. Oke. Itu yang paling utama sih, sibuk yang memang pasti ya. Yang pasti, yang bulanan. Yang bulanan. Sibuk bulanan. Yang enggak pasti itu masih jalan terus Kak Adit. Kelompok ini ya, Olah Gubang. Ya, apa sih betul. sebenarnya Olah Gubang tuh? Olah Gubang itu sebenarnya kan awalnya kita itu teman-teman yang terkumpul di Sanggar Tari Gubang. Kemudian setiap kita tampil musik aja Kak Adit ya, selalu disebut Sanggar, inilah dia persembahan dari Sanggar Tari Gubang, yang padahal kita main musik doang kan. Nah ternyata kayaknya kita harus kasih nama deh teman-teman pemusik nih. Akhirnya bingung tuh, sok-sokan cari bahasa Sanskerta lah, bahasa lama dan sebagainya ya. Ternyata kita ketemunya kesimpel, Gubang itu ternyata nggak bisa jalan, nggak bisa sampai ke tempat tujuan tanpa olah. Oh, diolah. Akhirnya kita kasih nama Olah Gubang, karena olah itu dayung, Gubang itu perahu kan. Jadi bisa jalan. Betul. Jadi kita kasih nama Olah Gubang. Oke. Jadi tarian itu akan berjalan ketika musiknya itu jalan. Betul. Luar biasa. Tapi berarti Olah Gubang itu secara basicnya pertama itu emang cuma tari aja kah sebenarnya? Apa memang sudah dibentuk? Oke, ini ada musiknya nih. Ya, jadi memang Sanggar Tari Gubang itu kan yayasan Gubang itu ada Sanggar Tari, kemudian ada passion di situ, kemudian ada musik. Oke. Nah kita aku termasuk yang ngurusin di divisi musik. Dari kapan Ji? Start masuk 2010, kalau Gubang kan dari tahun 2000. Di tahun 2000. Oh, dari 2000. Gubang udah ada. Saya Kak Adit masuknya di tahun 2010. 2015 akhirnya punya nama di akhir tahun 2015, karena udah kan di Gubang kadang-kadang kan orang ngundang tari, ngundang musik tingkilannya dan sebagainya. Selalu yang nggak enak itu, ini dia persembahan dari Sanggar Tari Gubang. Padahal gitu, musik. Padahal musik kan nggak agak nggak enak tuh gitu. Akhirnya 2010 ya 15 itu. 15 muncullah Olah Gubang. Kita munculkan Olah Gubang. Awalnya juga itu sama Kak Adit, cuman main tingkil-tingkilan sebagainya. Akhirnya kita sampai hari ini mencoba untuk membuat ruang-ruang eksplorasi baru. Lebih spesifik ya. Lebih spesifik ke alat musik tradisional. Betul. Ji, kalau kita pengen kenal Ahmad Fauzi itu masa kecilnya kayak apa sih Ji? Masa kecil kamu tuh seberapa mengasihkan gitu? Ini sorry dulu, orang tua sama-sama Kutai? Kutai Banjar. Oh, Kutai Banjar. Yang Banjar ibu? Bapak. Berarti kamu hidup dalam kultur Banjar kah atau kultur Kutai? Dua-duanya Kak Adit. Dua-duanya masih sangat kental sampai hari ini, masih sangat kental. Ketika kumpul dengan keluarga bapak, tuh Banjar banget tuh. Kalau dengan ibu tuh Kutai banget. Kutai sampai ke Dayak-Dayaan kan, memang ada basicnya, ada Dayak juga. Jadi kalau memang lagi kecil tuh Kak Adit, karena bapak sama ibu tuh sebenarnya di berkesenian. Di bapak bahasa Kutai ya. Di bapak dia. Sambil campur bahasa Kutai. Bapak dengan ibu tuh nih ada yang berkesenian. Sadarnya itu siapa yang akhirnya punya potensi darah seni. Kan orang-orang nanya, ini bapaknya dulu memang pemain musik ya, atau suka main, atau ibunya suka nyanyi. Biasanya punya background gitu. Nggak ada, bapak orang pemerintahan, ibu rumah tangga. Pada akhirnya ibu pun ternyata nggak tahu, ternyata ibu itu bapaknya ibu dulu itu adalah pemain tradisional. Dari main mamanda, nggak di drama tradisional, mamanda, main tingkilan, nari, tarsul dan sebagainya. Ternyata disitulah DNA-nya ketemu. Waktu itu kesibukan almarhum Kai ya kan, dari ibu itu, ibu tuh nggak tahu karena ibu dulu masih kecil. Kesibukan Kai waktu itu masih berkesenian, masih kecil, jadi nggak tahu literasi. Ternyata almarhum bapak beliau dulu waktu itu ternyata berkesenian juga di kampung. Dan biasanya tuh heboh tuh di keluarga tuh, wah Oji ini yang nurun sama Kai nih. Akhirnya ketahuan. Tapi berapa keluarga Ji? Di keluargamu ada berapa? Yang sana ada berapa? Saya 6. Dan satu-satunya saya aja yang berkesenian Kak Adit. Cowok satu-satunya enggak?
Enggak. Anak ke? Anak pertama. Oh, pertama. Berarti 5 di bawahnya bisa-bisa diracunin kesenian juga tuh. Ya nggak ada yang mau dan nggak ada yang terlibat sampai sekarang. Oke. Jadi masa kecil Oji adalah anak yang bagaimana? Ya anak yang memang dari suka musik, suka berkesenian dari kecil kah? Apa memang keseniannya tumbuh ketika era pertumbuhan remaja? Pertumbuhan remaja. Jadi waktu kecil memang karena di kampung Kaditnya di Hulu Mahakam itu. Di mana, Ci? Morakaman. Oh, Morakaman. Sedulang, Menamangkanan dan sebagainya. Paling dekat mereka itu adalah musiknya dangdut Kadit. Iya, kan iya. kalau acara nikahan dan sebagainya. Jadi kalau music of kumpul, my country ya. nah, our country. betul. Ya. Jadi kalau ada kumpul keluarga itu template banget dah telinga tuh harus akhirnya terbiasa Kadit. Terbiasa. Sampai sempat diajain belajar nyanyi dangdut, ikut kontes dangdut ya? tingkat RT 17 itu pernah Kadit. Pernah juara. Juara. Tapi sesuai lagi. umurannya tuh waktu itu ya? SD gitu waktu itu. Akhirnya dibeliin waktu kecil tuh keyboard kecil tuh Kadit. Oke. Yang harga waktu itu 300 ribuan waktu itu mahal lah 300 ribuan udah oke bener itu. Ya belajar piano sendiri, beli buku-buku chord dan sebagainya. Yang ada 28 lah ya kalau salah yang Iya. kecil. Ya, 28. Kemudian di sekolahan SD SMP itu Hah? kalau ke rumah teman tuh ketika ada gitar Kadit tuh pasti tuh Main. dimainkan cuman tahu kuncinya lagu Peter Pan mah dulu tuh kan. Dung ding. Itu betul lagu nyetem tuh kan. Lagu nyetem lagu. Itu terus Lagu tapi nyetem itu gitar. belajar akhir di SMP buat grup band. Oke. Punya grup band 3 tahun maha bertahan dan paling jauh mentas Tenggarong seberang mah tuh kan. Paling jauh dah tuh. Paling jauh Tenggarong seberang dari PKM. Akhirnya di SMA tuh sempat bermusik ikut organisasi di sekolah, soal ikut ya OSIS, Ya, Paskar dan aktivis lah ya, sebagainya. aktivis Iya. pelajar lah ya. Di akhir puncak singkat cerita di puncak SMA Kadit baru tertarik tuh dengan eskul tradisional di SMA kan ada tuh. Oke. Eskul tradisional. Kenapakah Gambus tuh Kadit SMA 2 nih ya? SMA 2 waktu itu SMA 2. Kenapa kayak Gambus itu setiap mereka tampil itu yang membuat saya selalu kok menarik ya. Tertarik. Akhirnya udah mau lulus SMA Kadit baru nawarkan diri ke pelatihnya. Kawakah Pak saya umpat Belajar eskul. eskul. Awak ini aneh orang dah tidak lulus baru umpat eskul. Tapi luar biasa waktu itu beliau mengizinkan ya udah nih apa-apa. Dari situlah belajar start Dari Gambus dulu? Dari Gambus dan sebagainya. Akhirnya semakin saya pelajari ternyata kayaknya luar biasa Kadit ya musik tradisional ini. Dan dalam jangka 6 bulan Kadit akhirnya ini kan bonus mah Kadit ya. Akhirnya bisa nginjakkan Pulau Jawa waktu itu Pulau Bali. Oke, karena main alat tradisional. Alat tradisional dan itu cuman disuruh main itu gong mah Kadit. Waktu ngeband 3 tahun Tenggarong seberang mah Kadit. Latihannya tiap hari ngerental terus kan. Itu gitar semua dengan semua kerumitannya ya. Ini Iya. gong mah sampai Jawa. Ini gong mah ternyata menarik ya, ada sesuatu yang berbeda dan ini banyak orang yang tidak mau melewati prosesnya Kadit. Ternyata bicara tentang peluang dan sebagainya ini luar biasa sebenarnya musik, apalagi anak muda kan. Itu sangat dicari. Itulah akhirnya saya memutuskan untuk fokus lah ya. dan sampai hari ini yang membuktikan ya banyak juga dah makan dari situ kan Iya. gitu. Orang kan nyebut enggak jadi apa pemusikan. Banyak lah. Ya gak tuh lah kayak gitu. Nah, berarti memang dari kecil seorang Oji ini memang udah familiar dengan namanya nada-nada, dengan Ya. musik, dengan bla 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 bla. Cuma kepantiknya tuh pas SMA berarti. Betul. Nah, dari cerita tadi proses menjalani musik tradisional, pasti orang berpikir anehnya kan ini gawal musik tradisional. Di saat orang itu main Blink 182, orang main Peter Pan bla bla bla, Ceylon Seven, Niji, tiba-tiba Oji muncul jadi musik tradisional. Chance apa yang membuat Oji itu kayaknya aku harus dalami deh. Kalau dulu kayaknya sebenarnya kasarnya Kak Dijan, kasar itu kita tuh terjebak dan akhirnya mencoba untuk menjebak diri jadi sekalian kan. Pada akhirnya pada saat itu ketika mulai mempelajari kalau misalnya dibedain Kak Dijan, kalau misalnya ngeband, main gitar, main drum, ternyata banyak kok orang yang lebih hebat lagi kayaknya nggak bisa ngejar. Dia bisa ngejar, tapi main tradisional tuh simple. Udah bisa main 1-2 lagu Gambus, udah bisa diundang dan main di mana aja gitu. Dan saingan sedikit waktu Oke. Dan ini cuma sampai situ, ini harus wajib. Waktu itu kan pelatih masih keras kali di zaman 2006, 7, 8 itu sampai 2010. Senior itu sampai saya itu sempat kali 2 tahun itu nggak bisa ngenalin lagu-lagu pop yang baru liris. Oke, yang pada saat itu ya. Karena disuruh kalau Fokus. bisa dalam 1 bulan udah sampai hafal main Gambus 100 lagu. Wah, 100 lagu Kutai.
akhirnya saya itu Spesifik lagu Kutai. lagu Kutai Kadit yang nggak ada lagi di ini dicariin dan itu tertantang saya dari sekian banyak teman-teman angkatan saya, ada angkatan saya yang masih bertahan. Maksudnya di dalam 2 tahun itu saya bisa lebih 100 lagu Kadit. Maksudnya untuk ngasih, walaupun lagunya itu ada yang nggak punya lirik, ada yang cuma instrumental dan sebagainya, saya bisa ngumpulin sampai 100. Saya tuliskan Kadit, tuliskan, masih ada sampai sekarang tulisan itu, misalnya lagu ini tentang ini, lagu ini tentang ini. Karena yang menjadi permasalahan utama adalah yang mungkin pernah kita ngobrolin Kadit, kenapa dari perpisahan TK sampai wisuda paduan suaranya lagu Kutainya mempersembahkan lagu Aku Menyanyi. Anak band pun ketika harus ada lagi kan lagunya itu tuh. Lagu ini lagu mainan tuh kan. Padahal ternyata banyak Kadit. Template itu. Banyak lagu-lagu Kutai kita, misalnya daerah ke Hulu yang Mora Kaman aja udah punya ciri khas macam-macam lagu daerahnya, lagu Kutainya. Ke Mora Muntai, Kota Bangun, sampai ke Kutai Timur dan sebagainya. Ternyata banyak ya lagu Kutai itu saya pelajari, kumpulin. Tapi kalau sekarang suruh nanyain lagi udah banyak lupa. Oh, berarti. Tapi waktu itu akhirnya ketika ada lagu pop Kadit, saya kesusahan. Dan teman-teman waktu itu selalu bilang, Oji ini namun udah nyanyi lagu pop pasti cengkok Kutainya ada. Bawa ya. Kalau Kutai itu kan mendayu-dayu kan, kan mirip Melayu nggak sih ya? Ya, aliran Melayu ya, satu Melayu. Cuman dia kan gelombang sungai pelan. La 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 la. Gitu. Pas nyanyi pop diacain kan, iya pasti ada cengkok itu, susah dah. Mungkin lagu dangdut dinyanyikan Oji juga bakal cengkoknya cengkok Kutai juga. Nah berarti waktu melihat peluang, oke, ini musik tradisional ini nggak banyak yang mainin. Tapi di saat itu udah ngerasa nggak seberapa pentingnya bahwa musik ini harus dilestarikan? Udah sadar apa memang fungsinya untuk ngenal dulu? Apa memang udah sadar sampai tingkat yang wah ini harus dilestariin? Enggak. Waktu itu ketika 2010 gabung akhirnya dengan Gubang. Ya. Itu pure bener-bener berkesenian murni mah Kadit, nih dari mikir ini dampaknya akan apa, terus menghasilkan apa dan sebagainya, terus musik ini apakah harus lestari dan sebagainya. Ini aja pokoknya lakukan apa yang suka aja. Fokusnya itu pokoknya ini senang dah pokoknya gitu. Senang, mainkan dan sebagainya, belajar makin, apalagi misalnya kan gara-gara baru usia 1 tahun berkesenian udah berangkat ke tempat orang kan Kadit. Itu yang berbahaya Kadit, kenapa? Udah perasaanku di Tenggarong aku udah 3 ini bener pas sampai situ 3 ini lagi. Belajar lagi Kadit, apalagi nih yang bisa digali di Kutai ini, apalagi yang bisa tempolah nih, apalagi yang bisa di ini. Terus dah bisa nih. Waktu itu haus-hausnya ini Kadit. Nggak nguasai alat musik macam-macam tuh kan. Segalanya pokoknya. Zaman kuliah tuh udah mulai nih nggak belajar, orang main biola nggak. Tapi itu spesifik tradisional apa semua alat musik? Akhirnya semua biola, alat barat, tapi basic sih pelajarin Kadit. Selo gitu ya. Dipelajarin alat keroncong dan sebagainya, alat tradisional dipelajarin basicnya. Ternyata sampai situ Kadit udah bisa nih, yuk kita buat karya. Di sampai situ tuh ketika ketemu dengan teman-teman senior dan pelaku seni yang lainnya, cukup sampai situ Kadit saya dikritisin. Karyamu belum ada. Wah. Oke, buat karya, buat lagu, buat lirik lagi, latihan lagi gimana caranya buat lirik ya. Katanya harus literasi, harus banyak baca, harus banyak nonton dan sebagainya. Ya benar Kadit, akhirnya ya udah buat lagu dan sebagainya nggak tuntas sampai situ lagi. Itu yang sampai sekarang pun nggak tuntas. Orang lihat kerennya Oji dan kawan-kawan lagu Bang. Ya enggak, sampai hari ini pun kita masih disuruh proses. Karena masih ada beberapa senior kita yang saya menjadikan tempat tempat belajar dan kayak guru ngaji lah Kaditnya, apalagi masih itu Kadit. Jadi kita tuh sampai hari ini, detik ini, terutama saya Kadit, masih diintervensi mungkin ya, untuk tidak pernah puas. Itu tuh dan saya itu selalu enak masuk ke telinganya tuh, maksudnya langsung nerima. Wah iya harus buat lagi. Berarti sebenarnya musik tradisional itu bukan musik yang sederhana ya, secara spektrum skillnya itu bukan hal yang sederhana berarti, karena bukan cuma kita memainkan musik, tapi kita juga memainkan, tanda kutip, memainkan budaya ya, memainkan cara-caranya. Betul. Jadi apa yang paling sulit ketika memulai musik tradisional, Ci? Jadi gini Kadit, kesulitan kita sebenarnya yang paling utama adalah waktu itu kita sering menyebutnya bentuk melestarikan, mengedukasi, kita main musik edukasi. Enggak, kalau sekarang PR-nya adalah setelah mereka teredukasi gimana sampai mereka akhirnya mau memainkan. Oke. Kalau ngedukasi mereka pun bisa nonton di YouTube. Berarti levelnya sekarang harusnya sudah sampai interesting ya. Iya, sampai betul. Orang untuk ngedevelop
karyanya, Betul, tentang betul. itu. Itu yang paling sulit. Sulit Kadit, apalagi instrumen kita ini khususnya kutai adalah instrumen yang memang pilihan orang Kadit ya. Kalau main kalau di Jawa tuh ada angklung Kadit. Oke. Angklung itu orang nggak mesti harus ngerti notasi, yang penting kan angklung gitu tuh. Iya, iya. Nah kalau alat musik kita nggak bisa langsung dikolosalkan. Misalnya di sini kita di taman ada 10 orang yang mau yuk belajar Langsung main. belajar gambus. Nggak bisa. Nggak bisa, dia harus tahu notasi dulu kan. Iya. Mana do-nya, re-nya. Udah kalau orang kayak di Jawa tuh, kenapa angklung itu akhirnya mendunia? Karena mudah kali ya. Mudah kali. Terus nggak mesti kamu belajar notasi do re mi fa sol la si do. Yang penting kamu gerakan itu di situ ada nomornya do. Pokoknya re di sebelah sini. Gitu terus kan. sebelah Nah, sini. kami ikuti dong kreng do mi. Kalau Anda ya gambus bisa dibuat gitu ya, nggak bisa. Dia harus belajar dulu gimana do-nya di mana ya. Oke, Terus oke, basic oke. petiknya gimana. Ah. Ini yang menjadi kesulitan kita. Tapi apa semua alat musik kutai lah kita bicaranya. Semua alat musik tradisional kutai itu sesulit itu aksesnya. Akses untuk ilmunya, akses literasi. enggak. Kalau untuk orang yang udah punya background main gitar dan sebagainya itu Harusnya lebih bisa cepat, lah ya, lebih cepat. Nah, sama musikalitas, sama ada orang berbakat juga. Jadi ada misalnya saya kan ngajar di school juga sekolah tuh. Satunya ini nggak pernah main musik, tapi dia kuat musikalitasnya, dia cepat nangkap kan maksudnya. Yang satu ini dia udah pernah main pernah main musik. Jadi dua-duanya main itu bisa sama-sama setara Kadit mereka tuh. Nah yang membedakan memang tidak mesti selalu bahwa orang yang pernah main gitar atau main instrumen yang sama itu akan lebih mudah main gambus misalnya gitu, atau main sampai dan sebagainya. Ada orang yang cepat tangkap Kadit, dia itu memang punya orangnya berbakat ya. Nah, ada Dedikasi. gift-nya lah ya. Iya. Jadi nggak bisa saya mengatakan. Tapi sampai itu kutai. Sampai Dayak. Dayak ya. Dayak bukan alat musik kutai. Bukan, kalau kutai kan gambus. Gambusnya. Tingkilan itu part of-nya musik Kutai. tradisional atau genre sih sebenarnya? Nama musiknya. Nama musiknya. Nama musiknya. Alatnya. Enggak, nama musik. Jadi nama Berarti genre musik di tradisional tuh ada tingkilan gitu ya. Genre kan tradisional, di dalamnya ada musik tingkilan. Di musik tingkilan tuh nama alatnya ada gambus, ada ketipung. Tapi kalau nggak salah kalau musik-musik tradisional tuh Ji, pasti dia punya tujuan. Ya, punya target point ketika musik itu lahir. Kayak misalnya tingkilan. Tahu nggak sih tingkilan itu kira-kira apa tujuannya, kenapa orang bermusik tingkilan gitu? Iya. Apakah untuk menyampaikan sebuah pesan dengan cara bermusik sajakah? Atau jangan-jangan di dalam tingkilan itu ada beberapa elemen seni yang masuk ke dalam itu untuk dikolaborasi jadi satu, namanya tingkilan. Jadi tingkilan ini kan kesenian rakyat masyarakat. Jadi ada, aku bilang dua versi. Versi yang pertama itu adalah di mana orang-orang dulu itu Kadit keseniannya berladang, ya kan, bertani dan sebagainya. Itu mereka di tengah-tengah setelah berladang, setelah istirahat makan siang di pondok-pondok tengah rumah Sidatu kan, begambusan Kadit, begambusan, bertingkilan dan sebagainya. Itu sebenarnya untuk menghibur mah. Nah tapi di versi yang lain bahwa ini adalah kan sebenarnya memang ada pengaruhnya waktu pada saat syiarnya Islam masuk ke tanah Borneo, masuk ke tanahnya Kalimat Kutai, itu semacam peninggalan ini Kadit. Jadi waktu peninggalan itu budaya ya. Tapi kalau syiar itu mereka bukan gambus namanya, mereka aja yang menyebutnya gambus waktu itu. Kalau dari Arab kan namanya al-ud gitu kan. Al-ud yang besar tuh Kadit. Oh yang bulat ya. Yang biasa orang samrahan. Nah, itu tuh gambusnya Arab. Kita nyebutin gambus Arab, itu kan ada namanya istilahnya al-ud. Mungkin menurut ini karena literasi lisan kan udah hitamnya kan sungut ke sungut mahani. Mungkin yang saya tangkap adalah akhirnya pengen juga punya alat instrumen itu Kadit, punya instrumen gambus jadi itu. di-create lah nih. Iya, jadinya gambus seperti itu. Kenapa? Jadi tetap terinfluence dari al-ud tadi, betul. cuma dibuat bentuk ala kutainya. Iya. Akhirnya dari kayu apa, terus pakai kulit sapi, kambing dan sebagainya. Sekarang udah pakai kulit ular, dari senar nilon dan sebagainya. Terus zaman sekarang gambus itu ya akhirnya jadi instrumennya orang Kutai ya akhirnya Kadit. Padahal itu awalnya seperti apa lahirnya. Kalau di Dayak kan macam-macam versi Kadit. Sampai itu adalah dari dewa, dari langit, dari orang yang berkebun dan sebagainya. Mereka punya kepercayaan itu kan. Nah udah hitam ya jelas itu benar-benar pengaruh. Nah dari semua instrumen nih yang ada di Kutai itu,
yang terinfluence dari luar Kutai, alat musik apa aja? Selain gambus lah ya. Ada nggak yang lain? Ada berapa sih instrumennya? Kutai cuman gambus sama ketipung Kadit. Ketipung. Cuman 2. Sisanya itu kayak tradisi lisan. Oke. Berarti Tarsul. memang yang pure dari kalau kita bicara instrumen alat musik ya gambus sama ketipung tuh ya. Iya. Dan itu ada di satu tingkilan tadi ada semua Iya. tuh dipakai semua. Jadi orang nyebut kami nak melihat penampilan tingkilan, dalam tingkilan itu ada gambus. Ketipung ya orang dulu nyebut, Iya, padahal iya. ketipung itu gendang kita nyebut kan. Benar-benar. Sama satu penyanyi, 1 atau 2 penyanyi pasangan, bepantun dah sih itu isinya Kadit. Oke. Dan Itu dulunya. tadi aku sempat kita bahas ngajar di SMA 2 di ekskul musik. Kok tiba-tiba jadi guru kayak apa tuh? Aji, gimana? Jadi tuh? memang background saya itu Kadit, Ah. guru kuliahnya, pendidikannya. Oke. FKIP. Oh, emang mau jadi guru. Enggak. Absurd ya memang ya. Nggak masuk FKIP ngapain gitu? Masuk ngapain di situ? Ikut teman Kadit, serius. Supaya betah kuliah. Enggak, biar kelihatan kuliah. Parah kan? Jadi akhirnya FKIP aja lah. Dulu gitu. orang tua nyuruhnya kesehatan Kadit, ke dokter, Oke. disuruh dokter kan. Dokter kali bukan dokter. Iya dokter, disuruh jadi dokter. Ikut waktu itu sebelum saya selesai SMA Kadit, almarhum meninggal kan. Akhirnya kata ibu, udah untuk pesan beliau kan biar ini kan, kalau nggak mau jadi dokter perawat, gitu kan. Tes lah Kadit, Samarinda nggak lulus. Oke. Seneng ya? Iya senang. Terus bingung kan, terus kuliah apa? Terus kuliah apa? Nggak ada tuh waktu itu. Dokter enggak, perawat enggak lulus. Enggak. Akhirnya blank Bingung, tuh. Blank. Ada kawan Kadit. Siapa nama kawanmu itu? Harus Faruk. bertanggung jawab. Faruk Kadit. Tahu kan Faruk? Harus bertanggung jawab tuh. Dia bilang, "Boy, bunyi bapakku bunyi. Etamku nih Kartam." Oke. Itu ada satu fakultas yang menjamin temen tuh pastiin dia tuh ini. Apa Boy? FKIP. FKIP apa? Bahasa Inggris. Lain bunyinya tuh lain gue banget nih. Lain passionku nih. Iya nih. Pokoknya gara-gara ada kawan, oke gas. Lulus kan Kadit masuk lulus. Dan itu mungkin dari 32 mahasiswa di dalam kelas ya ranking terakhir mungkin saya itu Kadit. Ketertarikan pertama adalah pasti lulus lah ya gitu. Iya. Pokoknya masuk situ pasti lulus. Sama tuh dengan kawan saya tuh Paru tuh sama. Nah, Tapi akhirnya alhamdulillah ya akhirnya FKIP bahasa Inggris. Dan yang pintar-pintar tuh Kadit, yang pintar-pintar di kelas tuh, yang dapat nilai tinggi bahkan komplot pada saat wisuda, itu jadi guru tuh. Jadi apa sih? Ada Yang kabar kerja di perusahaan, kerja di bank. Eh. Saya yang jadi guru Kadit. Tuhan tuh mah romantis memang Kadit ya. Ada-ada aja ya. Ada-ada aja ya. Tapi saya nikmatin akhirnya, nikmatin. Oh iya, oke. Memang disuruh jadi pendidik Kadit. Akhirnya selesailah dari kuliah, mendapatkan titel sarjana pendidikan, ya kan? Langsung lanjut guru apa sempat taruh dulu lah. 2 tahun nggak ngapa-ngapain, fokus berkesenian. Fokus berkesenian. Sampai akhirnya pada tahun 2018. Oke. 2018 dipanggil, saya memang ngajarin ekskul di SMA 2 kan Kadit ya. Oke. Oh, ngajarnya ekskul dulu. Ngajar ekskul. Katanya daripada awak lontang lantung mah di SMA 2 ini jadi guru aja sekali, awak kan FKIP juga punya. Lontang lantung. Karena setiap ada kegiatan tuh masih nimbrung di Pak, SMA saya 2. ini ngajar musik Pak, bukan lontang lantung Pak. Saya bilang, oke Pak, siap Pak. Tapi sementara katanya di perpustakaan dulu. Oke. Wih, pas nih dengan nanti Oh, jadi masuk perpus dulu. Saya masuk perpus dulu awalnya. Tuh ketemu tuh dengan orang. Saya masuk perpus dulu karena guru bahasa Inggris tuh waktu itu masih penuh. Masih ada. Masih penuh. Jadi masuk di perpus dulu nih Pak. Yang penting saya bisa mengingat hambat. Karena hidup saya ini meriang sampai subuh. Jadi saya dah nggak juga melihat orang tuh morning person morning kan. person sibuk berangkat kantor. Iya kan. Nggak juga Iya Pak, ini Pak. Yang penting saya kerja, saya mengingat hambat. Perpus dulu 2 tahun. Apa jaga kartu? Apa? Jaga kartu. Ngurusin buku, nyusuni buku. Tapi asik loh jadi orang perpus, berarti banyak baca loh. Iya, akhirnya banyak ini. Daripada nganggur, daripada lontang lantung di perpus kan. Akhirnya baca. Berapa lama di perpus? 2 tahun. 2 tahun. Awas juga yo. Awas Kadit. Akhirnya dapatlah kesempatan. Akhirnya diangkat jadi guru Jadi sekarang. English teacher. Yes. Itu tahun 2018. 2020 berarti. Jadi guru bahasa Inggris kelas kelas 10, kelas 11, kelas 12. 10 tuh berarti. Kelas 1 sama kelas 3. itu 1. Kita bingung ya. Ya tambah ini kan pakai kelas 10. Anakku aja ngomong, ya nanti kelas 8 tuh berapa gitu. 6 7 oh 8 2 kelas 10, SMP. kalau di SMA kelas 10, 11, 12. Kelas 3, kelas 12. Jadi ngajar pertama di kelas 10.
Kelas 12 langsung. Oh, langsung kelas 12. Gantiin langsung tuh gantiin. Hari guru pertama Ji, pensiun. hari pertama ketika Ji, ini job awalmu nih. Job pertamamu ngajar nih. Sebenarnya tantangannya tuh Aku ini kan. penasaran apa rasanya ya? Sebenarnya namun menghadapi orang banyak kan karena udah basic di kesini Biasa aman lah ya. aja. Tapi ini ngajar loh. Ngajar bahasa Inggris kan dan itu lain habit keseharian, lain ke habit keseharian di circle Ini untuk dipakai bahasanya. Endi Kadit. Jadi harus sok itu akhir belajar, malam belajar. Dan akhirnya ada sih siswa, biasalah siswa-siswa yang sok-sok ngetes kan. Oh kak, Pak, ini nih loh pintar bahasa Inggris nyomot kursus ini. Ya pokoknya harus lebih pintar. Harus kelihatan lebih pintar, mau nikmati kan itu. Padahal gurunya kalau bikin pertanyaan tuh nanya sebenarnya the real nanya tuh Iya. sebenarnya. Anak-anak verb 3 dari makan apa? Padahal gurunya memang ditahu. Memang nanya dia. Itu. Nah, alhamdulillahnya karena memang Seru hari pertama, Ji. seru Kadit. Saya nikmati sebenarnya. Karena awalnya pikiran aja sih macam-macam. Oh, gak mana nih namanya. Sempat overthinking nggak? Ternyata Wah, ini kayak apa iya. ngajar nih? Stres Kadit. Bisa nih aku, yo. Malam tuh stres dulu. Bisa juga, yo. Ternyata pas masuk Kadit ya memang bener akhirnya bahasa Inggris di kalangan pelajar sampai SMA pun masih banyak yang jauh Kadit. Oke. Saya kira saya juga yang paling bodohnya juga deh, Paling bontonya. tapi karena di yang ini ada sih beberapa yang memang udah bisa speak English kan Kadit. Tapi yang lain-lain dah untuk kenalkan nama aja waktu itu coba perkenalan dah kebingungan dah. Oh berarti dari 12 kelas saya ajar Kadit. Satu angkatan tuh 12 kelas saya ajar. Memang jauh ini untuk bicara ini karena memang akhirnya saya pelajari ya namun tidak belajar hukum mah tapi sih di punya ruang habit Iya, benar. ya kan kita kan tidak belajar bahasa Inggris kan supaya bisa mencarang bahasa Inggris. Iya. Belajar hukumnya mah tiap dari SD sampai SMA ya karena ini bisa. Tapi mungkin ini Ji ya, karena aku dulu juga orang yang anak yang dari SD juga tertarik bahasa Inggris sih sampai sekarang Ji. Mungkin ketidaktahuan mereka apa fungsi dari kemampuan berbahasa Inggris itu mungkin yang belum tersebar bahwa kalau kalian mau tahu bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional nomor 1. Betul. Jadi Terus circle nih dah Kadit. ya, Itu yang paling penting. soalnya mau berbahasa Inggris dikit dibilang pembualan. Iya itu saya suruh anak-anak. Kak, Jangan takut, jangan malu. kami carang dengan kawan ketemu kumpul carang bahasa Inggris. Nentu. Makanya sampai ada di pohon-pohon tuh misalnya 250.000 3 bulan PD berbahasa Inggris, PD aja. iya. Bukan bisa. Betul. PD aja karena PD-nya pun dikursuskan. Makanya kan saya akhirnya punya referensi itu Kak di Bali. Di Bali kan Kak Adit ya penjual-penjual itu kan. Benar, penjual gelang. Kan Anak-anak. Ndi pernah belajar bahasa Inggris. Maksudnya Ndi pernah tahu bahasa Inggris, tapi karena habit Iya, ya kan bisa. banyak bule. Tapi based of true story ya, waktu aku Bali dulu, aku tuh nyuruh jadi temanku ngomong gini, Dit, tau nggak? Ini anak-anak nih bisa bahasa Inggris, tapi suruh nulis nggak bisa. Betul Kak Adit. Ternyata bener Ji. Betul, iya Kak Adit. Jadi saya suruh nulis apa waktu itu? Afternoon. Heeh. Nulis afternoon. Bener-bener ditulis after NUN. Jadi dia nggak tahu tulisannya, Iya, tapi iya. mereka bisa berbahasa. Betul. Bahkan komplit bahasanya. Iya. Habit Kak Adit. Ya? Habit berarti. Punya ini. Iya berarti Kebiasaan. mungkin kalau kita ngomong bahasa Inggris di daerah itu peruntukannya sama penggunaannya yang Ya, belum betul. dijelaskan ruangnya. Kecuali punya kampung Inggris bahasa gitu kan misalnya taman Iya, Inggris benar misalnya gitu tuh. kan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kukar bikin kampung Inggris dong. Di mana kah? Di Muara Jawa kah? Di Kembang Janggut? Di di PPU kemarin saya sempat ketemu. Namanya sama tuh, juga yang di Pare itu kan, di Pare-Pare ya? Ah, kok Kediri. Kediri. Benar. Itu Di Pare. di PPU tuh ada kampung Inggris kan? Ada. Ada kampung Inggris. Cuman sama kayak taman gini jadi tempat anak kursus. Ketika kita masuk tamannya langsung bahasa Inggris. Terus ada guru-guru. Sebenarnya itu les, tempat kursus. Tapi dibuat jadi taman dan mereka bilangin kampung Inggris tuh ada tuh di depan tulisnya tuh landmarknya. Gitu. Soalnya sedih juga Ji, bukan cuma pelajar ya. Di daerah kita tuh bahkan sampai level karir pun banyak orang yang nggak bisa bahasa Inggris. Iya, guru-guru senior pun di sekolah Kak Adit ya, terutama di sekolah saya, nggak tahu sekolah lain. Ya akhirnya mereka hanya profesional untuk mengajarkan ini sesuai buku. Mata pelajaran dia Iya. gitu ya. Anak-anak mau pintar apa enggak udah. Padahal penting banget tuh bahasa Inggris. Iya Kak Adit. Penting banget. Bahkan kalau kita mau sekolah ke luar negeri, itu yang pertama dites TOEFL-nya dulu. Betul. TOEFL kita harus lulus dulu baru kita bisa masuk lanjut ke berikutnya. Betul. Berarti kan penting banget bahasa Inggris. Karena ingat banget waktu itu ngebaca tentang peraturan masuk kuliah di Belgia rasanya. Belgia atau mana. Yang kita tahu Belgia kan bukan bahasa Inggris ya sebenarnya. Iya. Tapi ketika orang Asia mau kuliah di sana itu TOEFL dulu yang dihitung. TOEFL-nya dulu. Berarti kan penting banget bahasa Inggris gitu loh. Mungkin itu ruang itu yang belum pernah disampaikan atau bikin orang jadi gak interest. Nah,
apa perkembangan yang Oji rasakan ketika udah ngajar bahasa Inggris nih? Di Perkembangan apa sih yang mau bikin? Nggak, maksudnya perkembangan dirimu sendiri lah. Kan biasanya orang gini aja yo. Biasanya ya orang kalau ngajar tuh mengupgrade, mengimprove dirinya sendiri. Karena background saya berkesenian kan yang ngajar di school juga kan dari tahun 2010 sampai 2024 nih. 14 tahun dah. Jadi kelas itu kalau udah kan kebaca kan misalnya Etam jadi murid aja udah bisa ngerasain ini dah guru mapel yang di Etam sukai bahasa Inggris kan. Gurunya juga monoton kan. Mau diajak main kan saya bawa gitar, nyanyi bahasa Inggris, nyanyi baru masuk mapel lagi. Atau dia nonton dan sebagainya. Memahami kalimat. Kalau ini saya bawa keluar Kak Dit, bawa jalanan keluar. Karena gimana sih dah paling pertama tuh senang dulu bahasa Inggris Mundi. Image yang paling pertama ditanam adalah habis nih jam berapa? Oh, jam kedua nih mapel bahasa Inggris. Dah itu udah ditanam duluan tuh. PR beratnya itu tuh belum masuk pelajaran. Membuat mereka interest dulu. Iya, akhirnya dibuat jadi kawan. Jadi saya mau dipanggil bapak Kak Dit, kakak. Walaupun tuh boleh kan di dalam dunia pendidikan. Dinas pendidikan, guru harus muda-muda nih. Biar ada program-programnya benar. Saya nggak mau dipanggil bapak. Kenapa harus kakak? Lebih dekat saya Kak Dit. Karena kadang-kadang juga ini sih guru-guru itu. Guru-guru sendiri juga malas ngajar. Kayak apa ya? Ya guruku tuh ada, aku punya guru SMA dulu Ci. Ya adalah namanya itulah. Jadi dia aja ngajar tuh males. Iya betul. Ngajar aja males. Saya yang lihat Kak Dit, saya baru berapa jalan 5 tahun Kak Dit ya. Udah ngerasa udah capek ya jadi guru ya tiap hari ngajar punya jam. Gimana guru yang udah mau pensiun tuh Kak Dit? Iya sampai 38 jadi tahun dia ngajar. Saya masih malu. Akhirnya berkaca, oh iya ini aja masih semangat. Apa sih yang membuat ini kan akhirnya termotivasi lagi. Itu sih bedanya Kak Dit. Akhirnya ya mungkin itu yang benar Kak Dit bilang tadi itu kan mungkin masih muda. Akhirnya ya saya pengen suasana baru. Iya Kak Dit. benar. Dan sebenarnya karena saya harus enjoy, murid harus enjoy. Betul Kak Dit. Akhirnya saya tabrak aturan Kak Dit. Saya buat ya mungkin kurikulumnya seperti apa, saya buat kurikulum sendiri kayak gitu. Yang penting menyenangkan karena tugas guru itu bukan membuat muridnya hafal, tapi membuat muridnya senang sama apa yang mau dia pelajari. Dan itu akhirnya diapresiasi oleh manajemen sekolah, kepala sekolah dan waka-wakanya. Diapresiasi dirapatkan kayak Mas Oji katanya. Dia akhirnya punya style sendiri, walaupun sebenarnya itu nggak bolehin. Ada harus keluar anak-anak. Kalau nggak diganti-ganti, kalau nggak pokoknya nggak mesti kelas. Pokoknya gini, jangan sampai nggak menyenangkan lah ya. Iya. Jadi tapi ini Ji. Dengan semua program yang ada akhirnya mampu mengimprove dirimu sendiri dalam berbahasa Inggris pasti. Iya, betul. Dan itu pasti bermanfaat ketika kamu ke Copenhagen kemarin. Betul. Jadi teman-teman, Oji ini baru pulang dari Copenhagen, Denmark. Copenhagen. Cerita simpel ngapain? Di Copenhagen, Denmark itu kemarin kan ada Indonesian Festival langsung dari KBRI kan Kedutaan Indonesia. Memang itu program mereka setiap rutin, 2 atau 3 tahun itu mengadakan Indonesian Festival, ya isinya tentang art and culture yang ada di Indonesia kan. Ya. Terus ya mereka menginvite teman-teman pelaku seni yang ada di Indonesia untuk bisa perform di sana, mengedukasi dan sebagainya. Jadi nggak hanya perform Kak Dit, kita juga edukasi itu. Teman-teman ya orang-orang Copenhagen termasuk orang-orang Indonesia yang tinggal di sana, kita edukasi di kesenian kita seperti apa, ngajarin main musik. Tapi apakah waktu di Copenhagen itu bicara tentang alat kutai, alat musik kutai atau musik kutai? Apa bicara Kalimantan Timur? Spesifik Kutai akhirnya. Kutai. Kalimantan Timur spesifik Kutai. Yang harus kutanyakan itu adalah apa culture yang akhirnya berasa bahwa ini pertama kali ke Denmark. Pertama kali. Nah itu kan biasanya orang kalau pertama kali sebuah tempat teman-teman ya. Jadi kayak wah ternyata ada kultur ini ya. Kayaknya kultur ini kalau kita adopsi ke tempat kita asik nih. Apalagi di acara Indonesian Festival apa Indonesian Art bla 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 itu. Festival. Itu kan ketemu banyak orang tuh dari Aceh mungkin atau dari mana. Kultur apa yang akhirnya Oji berpikir nih kayaknya asik nih dibawa ke Kukar nih? Sebenarnya paling aneh ini sih Kak Dit. Mereka punya waktu yang panjang untuk mengerjakan festival. Karena malamnya kan itu maghribnya mereka matahari terbenam itu jam 10.30-an. Malam. Iya. Jadi misalnya teman start dari jam 5 sore, selesai jam 10 malam tuh belum malam. Jadi maksudnya mataharinya lebih lama di Denmark. Jadi waktu festival itu berlangsung, ya orang enjoy Kak Dit, nggak buru-buru, acara pun nggak buru-buru. Mereka bisa sepuasnya untuk mengedukasi, menampilkan Indonesian Festival ini, macam-macam kesenian, makanan dan sebagainya kan juga ada expo-nya dan sebagainya. Kan. Izin Polresnya enak tuh, kan nggak sampai malam ya. Kenapa nggak sampai malam Pak? Terus kalau di ranah ini dulu ya seni pertunjukannya, vendor-vendornya serba praktis, panggungnya pakai truk Kak Dit.
Oh, sederhana. Maksudnya riggingnya itu udah jadi, tinggal dibawa. tinggal bawa pakai truk, nanti baru diinstal, dijadiin panggung. Video tournya juga gitu tuh. Udah tiangnya itu mereka tinggal nempel doang. Nggak lagi naruh di mana. Berarti mungkin kultur menyederhanakan sesuatu yang Iya, ribet kali ya. Kalau selebihnya di sana kan orang kan kultur ini kan jalan kaki gitu ya. Wah iya tuh. Itu yang paling Apalagi menarik. storymu sepedaan. Iya. Ngos-ngos saya sepeda ke Adit. Tom kan di sini enggak ke warung beli rokok itu aja. orang Denmark lihat Oji ngos-ngosan tuh Indonesia nih. Indonesia nih. Udah ketahuan nih Asian value. Terus bener akhirnya dulu kan waktu di sekolahan mungkin jalannya kita sama jalan orang Eropa itu beda. Bener. Jalannya orang kita tuh santai. Itu karakter kita tuh dan santai akhirnya ujung malah di sana memang udah bawa ransel besar atau bawa Berjalan koper, aja. laju kan. Ini bukan masalah perkara betis tidak panjang atau apa kan, memang laju jalan. Dia fokus aja mungkin ya, dia fokus. Ini Iya, waktu ini harus waktu harus on time nih. Tam dah santai jalan bekesahan pulang, bekesahan ngerokokan dan sebagainya. Iya. Orang ini dah pokoknya jalan. Berhenti beli pentol lagi mana ada pale ya kan. Nyela. Sepeda 37 Gadit. Wah, ini sedang dah gulai Gadit. Laju masih sida tuh. Jadi emang olahraga mereka tuh fokus dengan waktu ya. Jadi pada akhirnya memang di situ gula dan garam kan hal yang mereka takutin. Iya. Gula dan garam. Keren. Makannya roti. Itu harus sadar tuh. Itu. Kita harus cepat sadar bahwa gula putih dan garam itu lumayan harus dikurangi. Akhirnya memang benar banyak ngelihat di pinggir jalan tuh orang-orang yang udah mungkin 60-an ke atas Masih fit ya? Masih ada berjalan kaki itu yang walaupun masih udah bungkuk tapi masih bisa jalan. Udah hitam kan mungkin dah yang 45-50 aja udah ada yang macam-macam. Udah sholat sakitnya sunnah dengan ngaji mah lagi. Iya kan? Di rumah. Bahkan udah ada yang stroke misalnya Iya. dan sebagainya. Itu ya benar akhirnya mereka kerasa memang Gadit etam kebiasaan makan manis. Iya. Mencari yang manis-manis itu susah Gadit. Dan ini Ji, waktu di Denmark itu kan kamu mengedukasi ya. Akhirnya kita balik ke tempat ini. Seberapa perlu Kutai Kartanegara ini diedukasi masalah musik tradisional? Range-nya dari 1 sampai 10 dah. Seberapa perlu saat ini? Masih 10 sih saya bilang Gadit. Masih perlu banget ya. Iya. Karena edukasi aja belum cukup pada akhirnya. Sebelum sampai mereka akhirnya regenerasi kan Gadit. Kan di atas saya tuh sering ngatakan kami udah punya regenerasi ya awak dan kawan-kawan. Awak sekarang PR tugas belum selesai. Iya. Bukan hanya ya bener ya tugas dah buat karya udah buat Dan ngantar kemana lagi nih? Estafetnya mau ke terus siapa? ke siapa nih? Dan tugasnya waktu itu di zaman sekarang di generasi yang sekarang tugas yang paling berat adalah mengedukasi anak zaman sekarang dengan Kadit. Kalau saya mungkin masih sempat yang mungkin ya disebut generasi terakhir Kadit yang waktu itu ketika diedukasi dah langsung pikir wah aku harus tegak mana ngomongin nindi kan Kadit harus tarik dulu tangannya bawai misalnya tuh suruh nyapu tarik dulu tangannya sapu itu ya nyapu. Berarti ketertarikan anak-anak muda atau siapapun yang itu zaman sekarang ada Kadit ada ketertarikannya cuma mungkin eksekusinya literasi terhadap musik tradisionalnya yang belum on point ya nggak nyampe mungkin. Sama halnya gini Kadit kalau kita Mas Oji, orang-orang sering nanya pelaku musik tradisi banyak banget. Tapi yang sederhana sekarang kan kita carikan adalah penggeraknya nih, yang akhirnya ngumpulin teman-teman atau membuatkan festivalnya dan sebagainya. Kita membuat ngajak pentas nggak hanya nunggu ada job dulu baru latihan. Tapi panggung tuh penting kok. Iya kan nggak penting banget. Nggak nunggu job dulu baru ini. Yeah. Itu banyak kalau pelaku, tapi orang-orang yang untuk membuatkan ruang itu, mengumpulkan dan sebagainya, yang punya ide kreatif dan sebagainya, penggerak itu yang kita sulitan. Kenapa? Karena kemarin juga saya pun waktu itu dididik oleh senior, diedukasi oleh senior, nggak hanya sekedar pintar main. Terus apa yang bisa lakukan dan kontribusikan kan? Itu yang sejauh apa kontribusi pemerintah dan stakeholder terhadap tradisi musik? Musik tradisi yang ada di Kukar nih, Ci. Selama yang Oji tahu ya, maksudnya kontribusi pemerintah dan stakeholder ini dalam ini deh kita bicara poin lagi deh 1 sampai 10 seberapa besar udah kontribusi yang dilakukan pemerintah dan stakeholder yang ada di Kukar terhadap musik spesifik ya, musik tradisi. Ya 6,6 gitu, 6,8, 6,9 gitu. Kenapa saya bilang gitu Kadit? Karena memang musik ini di mata mungkin ya beberapa orang pemerintah, di pemerintahan kita, tapi di beberapa orang itu masih melihatnya masih gabung dengan tari Kadit. Apalagi tradisi kan? Oh iya benar. Jadi tarinya dulu tuh ter-highlight. Iya. Akhirnya sempat di 2022 kalau nggak salah
perdana akhirnya Tenggarong mempunyai festival musik tradisi online yang saya adakan waktu itu, Bahana Benua Raja Festival se-Indonesia Kak Dit, waktu itu. Itu tuh gara-gara beberapa kali teman-teman olah Gubang ikut festival, kita ditanyain, Kukar kapan nggak punya atau Kaltim? Emang nggak punya kita Kak Dit. Kalau festival teater pernah, ada. festival tari sering, Film pernah. festival musik tradisi kayak gitu Nggak kan. ada. Kalau lomba musik tradisi banyak, festival musik tradisi Festival. gitu. Yang Spesifik ini festival dan spesifiknya musik tradisi lagi. betul. Kalau festival musik sering kita, festival ada. spesifik tradisi nggak ada. Akhirnya saya ngobrol lah ke ketua DPR waktu itu, orang kepala dinas yang bersangkut seperti pariwisata ataupun Ya. kebudayaan. Welcome. Nah akhirnya diberi kesempatan waktu itu kita ngerjakan walaupun masih online waktu itu Kak Adit. Dan Oh itu Covid ya, era Covid ya? pas masih Covid 20 berarti. 2021 Heeh. waktu itu pertama kali kita ngerjakan, dan alhamdulillah apresiasi mereka luar biasa karena waktu itu kita ngerjainnya di live hybridnya di Kesultanan Kedaton. Oke. Saya main di situ di depan dan di dalam walaupun online kan. Nah teman-teman yang lain tuh ngelihat, ada yang masih banyak yang nggak tahu ternyata Kalimantan tuh ya kota ya. Yang orang masih hutan tuh masih tadi. Masih ada pikiran kayak gitu? Masih ternyata. Kerennya ternyata punya budaya Melayu juga ya di situ ya. Orang ternyata selain hutan yang kedua kental Dayak doang. Ternyata ada kebudayaan Melayu dan Ya Kesultanan benar. kan. Kalau Kalimantan itu hanya dikenal Dayak, benar. Karena jarang orang luar tuh tahu Kutai Kartanegara. Nggak tahu kenapa. Ya itu. Pada akhirnya dengan waktu itu kita ngangkat kenapa Bahana Benua Raja, ya kita menyuarakan bahwa kita mempunyai riwayat yang panjang kan, literasi yang sangat luar biasa, khususnya di Kesultanan. Kenapa orang selalu bilang kita bilang inilah Tenggarong Kota Raja, Tenggarong Kota Raja. Ya memang kita udah punya literasi yang luar biasa tentang Kesultanan kita. Itu yang kita highlight, dan mereka waktu itu setelah saya kegiatan itu mengevaluasi ternyata Tenggarong ya pengen kesana dan sebagainya. Nah, pada akhirnya festival musik tradisi yang kita kerjakan mulailah dilirik mereka, maksudnya pemerintah kita kan. Jadi kalau saya bilang seperti apa pengaruh atau kontribusi mereka terhadap ini, ya memang belum. Tetapi menurut saya nangkapnya adalah karena mereka masih fokusnya tari dan musik itu masih gabung kan. Belum dipisah itu. Padahal bisa aja sekarang kan di Jawa kan udah festival gamelan, festival angklung dan sebagainya. Udah spesifik nama alatnya lah. Iya. Ini festival gong seru kali ya? Iya Kak Dit. Ganggung, gong, segedungan gitu. Kemarin kita kan yang terakhir kan ada festival topeng dari Kesultanan dan sebagainya. Nah kita belum sampai ke gitu tuh, misalnya festival dawai. Iya. Semuanya bawa gambu, sarpeti, karet peti. Enggak ada, baru untuk memulai spesifik musik tradisi aja dulu. Tapi alhamdulillah, insya Allah Kak Dit tahun ini akan dikerjakan lagi. Amin. Tahun lalu kan itu kita udah ngerjakan tuh juga tuh Swanantara tradisional musik festival. Yang kemarin kita kerjain juga alhamdulillah langsung disupport Kemendikbud kemarin itu Kak Dit. Nah tahun ini ada 2 festival musik tradisi. Tapi ya pada akhirnya ini nggak tahu Kak Dit. Ini pada akhirnya gara-gara yang kita start dari Bahana Benua Raja kan jadi program mereka Kak Dit. Yang mengampu tadi, yang punya dana tadi ceritanya. Akhirnya mereka yang mengerjakan. Ini yang masih ini. Ada di Tenggarong 1, Samarinda juga akan 1, Balikpapan 1 Kak Dit tahun ini. Festival musik tradisi, spesifik musik tradisi. Mudah-mudahan bisa baik untuk seluruh aspeknya. Ya. Nah, Ji, secara literasi atau secara literatur deh, apa yang harus dilakukan pemerintah dan stakeholder Kutai Kartanegara supaya bisa kita nggak mau ngomong meledakkan musik tradisi, enggak lah, kita bicara. Ini minuman Kak Dit? Iya, minum aja. Minum ada kan nih? Ada. panas ya. Ya, taruh aja. Jadi secara literasi, secara literatur nih, Ji. Iya Kak Dit. Apa sih yang harus dilakukan sama bapak-bapak dan ibu-ibu pemerintah dan stakeholder buat sebatas menggaungkan kali ya bahasanya, menggaungkan musik tradisi? Apa yang diharapkan seorang Oji? Ya, harus begini. Iya, kita dibuatin ruang Kak Dit. Teman-teman. Secara spesifik ruang ini maksud apa? Iya, seperti festival. Festival ini teman-teman, festival yang kita kerjakan, ya mohon maaf misalnya dengan mereka yang kerjakan tuh akan berbeda jadinya nanti. Benar. Iya kan? Benar. Udah akan berbeda. Itu yang kita tidak. Oke dah. Sekarang Balikpapan akan mengerjakan, Samarinda akan mengerjakan, Tenggarong tahun ini insya Allah katanya akan mengerjakan lagi. Nggak tahu saya Kak Dit siapa yang ngerjain. Tapi ketiga kota ini udah ngubungin saya Kak Dit. Udah ngubungin saya.
nanyain gimana kamu ngerjain festival musik tradisi kemarin. Terus yang kamu undang itu gimana linknya? Ya kan? Saya kan udah ikut. Udah mulai ini ya. Karena mereka nggak punya talent Kak Dit. Kalau ditanyain aja nggak usah Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara aja. Kita kumpulin pelaku musik tradisi, Kak Dit juga bingung cari. Iya sih. Orang selalu bilang, olah gubang lagi. Memang sulit Kak Dit. Kalau pelaku musik tradisi yang tinggilan tuh banyak masih orang-orang tua. Saya ngumpulkan kalau memang sekarang kan udah 20 kecamatan ya Kak Dit ya, Bukar ya. Itu saya kumpulkan per kecamatan Kak Dit. Ada, tapi udah ada misalnya punya alatnya mah lagi, orangnya dan tidak lagi. Ada yang orangnya masih ada, alatnya tapi dia punya alat. Ya gitu betul. Alatnya dijual udah rusak-rusakan dan sebagainya. Tapi saya datain tuh Kak Dit. Saya datang tuh ke pemerintah. Pak, ternyata ada loh sekian kelompok. Tolong bantu. Tapi si Dani ndik punya ruang, ndik punya alat dan sebagainya. Masa ya bertahun-tahun latihan Nah akhirnya yang Kak Dit bilang apa yang diharapkan seorang Oji sekarang? Iya festival itu kan ada pembinaan juga Kak Dit. Iya benar-benar. Jadi situ etam pembinaan gak mana sudah belajar mengkompos musik, mengkomposisikan sebuah musik. Dia hanya lagu orang terus dimainkan Kak Dit, lagu-lagu dulu. Ya belajar malah lagu seorang dah. Iya. Itu kedua belajar tentang audio. Di naik panggung budas mahambok gambus ini tahu tuh mic apa bisa gitu. Itu kan hal yang sederhana tapi sederhana juga sebenarnya bentuk belajar itu sebenarnya. Dan itu harus dibuatkan kami ruang. Kedua, molahkan panggungnya. Dan itu untuk apa? Molahkan kami untuk setiap tahunnya kami berkumpul. Dan situ biasanya pasti saling edukasi kan, kelompok ini udah berkembang ini tingkat kecamatan dulu kan, tingkat kabupaten. Dan masyarakat juga ngelihatnya ini seru nih ternyata. Dan ada ketertarikan ya. Sekarang sempat mereka mengatakan kami bingung tuh Ji nak molah festival spesifik musik tradisi. Siapa orangnya? Iya. Akhirnya itu saya ngumpulkan Kak Dit. Kurang lebih ya setengah tahun tuh saya ya cari informasi. Kadang misalnya ada kegiatan di Hulu dulu masih ramai festival kampung. Ternyata ada kelompok-kelompoknya Kak Dit. Banyak ternyata ya. Ada walaupun ya cuma 3 orang sih main bergendang. Tapi ini apa tuh saya catat masih hidup lah ya? Masih ada orangnya masih hidupnya. Nah itu yang saya kumpulkan itu Pak kami punya Pak. Jadi bahasa kasarnya itu kita punya uang nih, jelas nih kerjaan nih, di sembarangan gitu nah. Ada orang yang kita beri ini ada. Kalau kita polahkan ruangnya 3 hari aja acara setahun tuh. Di paginya kami ada pembinaan, datangkan orang yang paham tentang audio, datangkan orang paham tentang mengkomposisi alat musik dan sebagainya, ngajarin lirik dan sebagainya. Jadi hanya situ nda erau baru latihan dan lagunya itu maka Adit. Ya kan? Ini lagu gitu. Ji, terakhir Ji. Musik tradisi. Seberapa penting ini harus dilestarikan dan seberapa berpengaruhnya musik tradisi untuk kultur Kutai Kartanegara Ji? Sangat berpengaruh Kak Dit. Ini saya harus semangat nyampaikan. Kenapa? Ya kembali lagi yang kemarin waktu kita ke Copenhagen Kak Dit. Seorang Bu Sri aja kemarin mengatakan memang itu kan ada diskusi bisnis invest dan saya lupa tuh bahasanya apa Kak Dit. Kita memang nggak kuat masalah itu nih. Yang paling kuat adalah budaya dan itu tugasnya kalian Ji. Benar Kak Dit, ketika kita pamerkan budaya kita, orang-orang tuh standing applause dan berdiri untuk mengapresiasi. Artinya kita kalau orang bilang Kutai Kartanegara ini khususnya udah hitam nih, Tenggarong, kita masih banyak ketinggalan di bidang apa-apa gitu. Push budayanya. Tapi budaya kita masih bisa masih bisa angkat ini loh. Masih bisa paling depan. Selama memang kalian masih mau ngerjakan dan ini tugasnya kalian, pelaku-pelaku kreatif, dia bilang gitu. Nah, kalau seberapa pentingnya yang tadi Adit bilang ini, ya sangat berperan karena dan menjadi identitasnya Etam nih kan, bahkan jadi identitas bangsa kalau sekarang Etam IKN misalnya. Makanya PR-nya sekarang ya buat teman-teman yang nonton nih, terutama yang pelaku atau yang baru nak mulai nih, di cukup tuh ngasah skill mah. Yang penting udah bisa main gambus, update foto, posting bisa main gambus atau main sampai. Ini cukup tuh. Karyawak mana dulu tuh. Karena karyawak itu lah yang akan nyada punya lagu tentang ceritakan tentang taman pintar, tentang museum, tentang adat istiadat naik ayun, pernikahan dan sebagainya. Itu banyak yang harus diangkat dan lewat lagu ini kita bisa kenalkan. Dan punya itu dan sebagainya. Gimana caranya Sida juga 4 main kelompok-kelompok musik. Kalau Kemai saya sebut juga Kak dengan Kak Akbar Kapital kan. Kalau Kapital punya hari raya anak metal, gak apa caranya dia Kak, mudah-mudahan doakan saya juga punya hari raya anak musik tradisi. Everybody, Ahmad Fauji. Luar biasa, gila obrolan yang sebenarnya masih bisa panjang lagi nih spektrumnya. Cuma nanti kita ngobrol di sesi lain aja. Minum dulu. Guys, terima kasih udah ngikutin ini.
Oji, makasih Ji. Siap Kadit, sama-sama Iya, Kadit. semua sehat terus, sukses terus, jadi bapak guru yang baik. Teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, dan juga share di podcast Ayumi Pondokesa Arpus yang unik dalam memberikan informasi. Saya Aditya Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.